Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memberikan nama pada senyawa alkana. Tahukah kalian apa itu senyawa alkana? Senyawa alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh, di mana artinya alifatik berarti merupakan rantai terbuka. Jenuh artinya ikatan tunggal, sehingga senyawa alkana bisa kita simpulkan adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka dan memiliki ikatan tunggal. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi misalkan memiliki N sama dengan 1. Maka jika C-nya itu 1, kalau 1 di kimia tidak perlu kita tuliskan ya, maka jumlah hidrogennya adalah sesuai dengan rumus CnH2n plus 2. Jika C-nya 1, maka hanya adalah 2 dikali 1 ditambah 2. Sehingga jika C-nya 1, hidrogennya 2 kali 1, 2 ditambah 2 sehingga hidrogennya 4. Jadi jika C-nya 1, hidrogennya ada 4. Jika saya ganti N-nya dengan angka 2, maka jika C-nya 2, jumlah hidrogennya adalah sesuai dengan rumus ini, kita masukkan N-nya dengan angka 2, jadi jumlah total hidrogen ada 6. Jika saya masukkan jumlah C-nya ada 3, maka hidrogennya ada 8. Jika saya masukkan N-nya 4, ya, sehingga C-nya 4, maka hidrogennya adalah 10. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan rumus CnH2n plus 2 ini. Nah, kemudian di dalam alkana itu dia memiliki nama. Jadi jika C-nya jumlahnya 1, maka di sini kita beri nama metana. Jika jumlah C-nya ada 2, di sini kita beri nama etana. Jika jumlah C-nya ada 3, di sini kita beri nama propana. Jika C-nya ada 4, di sini kita beri nama butana. Begitu seterusnya. Nah, penamaan alkana ada di slide berikutnya. Ini adalah nama-nama senyawa alkana. Jadi bisa kalian perhatikan, jika C-nya 1 berarti nanti namanya metana. Kita melihatnya adalah di jumlah C-nya. Jika C-nya 2 namanya etana, jika C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, C-nya 7 heptana, C-nya 8 oktana, C-nya 9 nonana, dan C-nya 10 adalah dekana. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah tabel nama cabang atau alkil. Jadi nanti ketika memberikan nama alkana, itu ada yang namanya rantai induk dan ada yang namanya cabang. Nama cabang itu bedanya adalah hidrogennya berkurang 1. Jadi kalau yang sebagai rantai induk tadi, hidrogennya ada 4 ya, contohnya CH4, itu kan hidrogennya ada 4, jika dia sebagai cabang, maka hidrogennya berkurang 1, sehingga jadi CH3. Kalau tadi ada C2H6, maka jika sebagai cabang, hidrogennya berkurang 1, sehingga jadinya C2H5. Nah, penamaan cabang dan rantai induk jelas berbeda. Kalau yang tadi alkana tadi kita beri nama akhiran, kita beri akhiran ana, kalau dia sebagai cabang, itu kita beri akhiran il. Ya, bedanya di sini kita beri akhiran il sebagai cabang. Jadi kalau jumlah C-nya 1, hidrogennya 3, CH3, maka namanya sebagai cabang menjadi metil. Jika C-nya 2, hanya 5, berarti sebagai cabang kita beri nama etil.
C-nya 3, H7 sebagai cabang kita beri nama propil. Begitu seterusnya. Jadi penamaannya tinggal untuk cabang, tinggal mengganti nama ana dengan akhiran il. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana aturan memberikan nama pada senyawa alkana. Yang pertama, cari rantai induk atau rantai utama. Ciri-cirinya adalah rantai yang paling panjang yang dilalui oleh banyak cabang. Kemudian yang kedua, cari rantai cabang, ya, di mana nanti penamaan cabang itu sesuai tabel yang tadi dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Yang ketiga, penomoran dekat cabang. Yang keempat, jika cabang sama diberi awalan, kalau 2 cabang yang sama diberi awalan di, kalau ada 3 yang sama diberi awalan tri, kalau ada 4 yang sama diberi awalan tetra, dan seterusnya. Jika cabang berbeda, penulisan sesuai dengan abjad. Jadi urutan abjad dimulai dari A, B, C, dan sampai Z. Saya berikan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal senyawa alkana. Kita akan memberikan nama pada senyawa alkana tersebut. Ya, caranya yang pertama, seperti aturan tadi, kita tentukan terlebih dahulu rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang. Kalau kita perhatikan di sini gambarnya, berarti rantai yang paling panjang itu adalah ini. Ini adalah rantai yang paling panjang. Di mana rantai paling panjang ini jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai dengan nama rantai induk, kalau jumlah C-nya 5, berarti rantai induk ini kita beri nama pentana. Selain rantai induk, ini kita beri sebagai cabang, ya. Selain rantai induk, berarti ini adalah cabang, di mana cabang ini sesuai aturan penamaannya, kalau C-nya 1 harusnya kan metana, tapi karena sebagai cabang, tinggal ananya diganti il menjadi metil. Nah, ini sebagai cabang. Kemudian yang kedua, penomoran itu yang paling dekat dengan cabang. Maksudnya bagaimana? Jadi kalian cari, ini kan ujung kiri sebelah, ujung kiri dimulai dari sini, ujung kanan dimulai dari sini. Kalian beri nomor di sini, cabang itu dapat nomor yang keberapa? Nah, kita cek. Jadi misalnya kita mulai dari kiri, berarti ini kita beri nomor 1, C yang ini nomor 2, C yang ini nomor 3, C ini nomor 4, C ini nomor 5. Nah, kemudian jika kita mulai dari sisi kanan, ya, sisi kanannya sebelah sini, C ini dapat nomor 1, C ini dapat nomor 2, C ini nomor 3, C ini nomor 4, C ini nomor 5. Kalian lihat, cabang itu sama-sama dapat di nomor 3. Nah, berarti kalau seperti ini nggak perlu bingung, enak kalau seperti ini. Kalau nomornya sama, sama-sama 3-nya, berarti langsung aja kita berikan nama. Caranya, namanya kita tulis dulu. Cabang letaknya ada di nomor 3. Berarti kita tulis 3, strip, ya. Setelah angka, kita beli angka strip seperti ini. Baru kita sebutkan cabangnya, yaitu metil. Setelah itu kita sebutkan rantai induknya, yaitu pentana. Berarti kita sebutkan dulu nomornya, nomor cabang. 3 ini menandakan nomor cabang. Metil ini menandakan cabangnya. Pentana ini menandakan rantai induknya. Nah, begitu. Selanjutnya kita coba lagi latihan soal yang kedua. Sekarang, jika cabangnya ada 2 seperti ini.
Langkahnya sama, kita pilih rantai induk rantai yang paling panjang. Jadi menentukan rantai paling panjang dihitung. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini yang paling panjang. Nah, berarti ini adalah rantai yang paling panjang. Ya. Kemudian penomoran, kemudian berarti di luar rantai induk ini adalah cabang. Rantai induknya jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti kita beri nama pentana. Di luar rantai induk berarti ini adalah cabang. Kalian cek di tabel alkil atau cabang. CH3 itu namanya adalah metil. Ini berarti juga sama-sama metil. Nah, berarti cabangnya sama. Kemudian kita beri penomoran. Kita lihat dari sebelah kiri dulu, ini berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kemudian kalau dari sebelah kanan berarti nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Nah, berarti kita lihat yang saya beri warna hijau. Dari kiri, berarti cabang ini ada di posisi 2 dan 3. Dari kanan, cabang ini posisi 3 dan 4. Berarti kita pilihnya yang paling kecil, sehingga yang kita pilih adalah nomor 2 dan nomor 3. Jika cabangnya sama, berarti penamaannya adalah, karena cabangnya sama, berarti ini langsung kita gabung menjadi 2. Yang pertama, cabang pertama posisi 2, berarti kita tulis 2, koma. Cabang kedua ada di posisi nomor 3, berarti 3. Strip, karena cabangnya ada 2, berarti kita beri nama dimetil. Setelah itu nama rantai induknya pentana. Jadi untuk penulisan nama alkana, antara angka dan angka dipisahkan dengan tanda koma, antara angka dan huruf dipisahkan dengan tanda strip seperti ini. Dimetil artinya adalah cabang yang sama, yaitu metil, jumlahnya ada 2. Kalau misalnya ada 3, ya berarti di sini kita ganti dengan trimetil. Kalau 4, berarti kita ganti dengan tetra. Nah, contoh soal berikutnya. Di contoh soal yang ini, kalau kita perhatikan, contoh soal sebelumnya, rantai induknya kita kan memilih rantai yang lurus ini. Nah, kita kan memilih rantai induk adalah rantai yang lurus ini, ya kan? Nah, padahal setelah kita cek, kalau misalnya rantai induknya lurus, jumlahnya C itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Padahal rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang. Nah, sehingga di sini ada perbedaan dengan yang tadi, maka rantai induknya adalah ini. Nah, jadi rantai induk itu tidak selalu lurus ya. Nah, jadi rantai induk, kalau misalnya kita pilih rantai induk seperti ini, dia akan mengandung C sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang lurus tadi 5, sedangkan kalau yang bentuknya seperti ini adalah C-nya 6. Jadi kita memilih rantai induk bentuknya seperti ini. Jadi belok seperti ini. Yang penting rantai induk itu adalah rantai yang mengandung jumlah C paling banyak. Nah, kemudian di sini karena rantai induknya jumlah C-nya ada 6, maka di sini namanya adalah heksana. Selain rantai induk adalah cabang, ini cabang. Nah, CH3 bisa kalian lihat di tabel, namanya adalah metil, dan ini juga namanya adalah metil. Nah, sekarang penomorannya berarti ujungnya adalah dari kanan dan dari bawah ini. Kita cek penomorannya. Kalau misalnya dari bawah, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6.
Artinya kalau penomoran dari bawah, berarti cabang ada di posisi nomor 3 dan nomor 5. Sedangkan kalau misalnya dari ujung kanan, penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cabang ada di posisi nomor 2 dan posisi nomor 4. Nah, mana yang akan kita pilih? Yang kita pilih adalah nomor yang paling kecil, yaitu berarti posisi nomor 2 dan posisi nomor 4. Sehingga nama senyawa alkana ini adalah pertama, cabang pertama di posisi nomor 2, koma, cabang kedua posisi nomor 4, strip, cabangnya ada 2, sama-sama metil, berarti namanya menjadi dimetil. Rantai induknya adalah heksana. Nah, seperti ini. Jangan lupa antara angka dan angka dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi pemilihan rantai induk itu tidak selalu bentuknya lurus ya. Jadi yang penting rantai induk harus mengandung rantai yang paling panjang. Contoh selanjutnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sama seperti soal tadi, jadi bentuk rantai induknya harus kita pilih rantai yang paling panjang. Kalau lurus seperti ini, ya, kalau bentuknya lurus seperti ini, dia hanya mengandung 4 atom saja. 4 atom C saja. Ya, kalau lurus seperti ini, dia hanya mengandung 4 atom C saja, jadi ini bukan rantai induknya. Maka rantai induk yang benar adalah dari sini. Ini adalah rantai induk. Jadi rantai induk ini mengandung jumlah C sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti namanya adalah heksana. Selain rantai induk adalah cabang, di sini ada 2 cabang. Nah, cabang yang pertama ini adalah CH3, bisa kalian lihat di tabel, namanya metil. Nah, ini kalau kita gabung, jumlah C-nya ada 2, jumlah hidrogennya ada 5. Berarti cabang ini kita sebut namanya yaitu etil, sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, selanjutnya langkahnya adalah memberikan nomor. Ujungnya ada di atas dan ada di bawah. Kita coba dari atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari atas, berarti posisi cabang di nomor 2 dan nomor 4. Sekarang kita coba dari ujung yang bawah. Berarti posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cabang ada di posisi nomor 3 dan ada di posisi nomor 5. Mana yang kita pilih? Tentunya adalah yang nomor paling kecil. Jadi yang kita pilih adalah cabang di nomor 2 dan di nomor 4. Aturan selanjutnya adalah cabang di sini ada 2, metil dan juga etil. Jika cabangnya berbeda, maka penamaannya itu harus sesuai dengan abjad. Metil dan etil, berarti kita tulis etil dulu. Etil ada di posisi nomor 4, berarti kita tulis 4, strip, etil, strip, metil ada di posisi nomor 2. 2 strip metil. Selanjutnya, rantai induknya adalah heksana. Nah, seperti itu. Jadi untuk memberikan nama pada senyawa alkana, silakan kalian coba untuk mempelajari lebih lanjut, bisa mengerjakan latihan soal. Terima kasih.